Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Asyhadu anna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bisanina ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalla'allakum a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah. Hari ini tanggal 5 atau 6 bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita diingatkan oleh masa-masa kecil Nabi kita Muhammad dapat beroleh pelajaran dari kisah tersebut. Nabi kita Muhammad SAW lahir dan dibesarkan. Beliau sudah yatim piatu. Ayahanda wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Kakek pada saat usia 8 tahun. Hari ini jamaah Jumat undangan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam uraian tersebut dapat kita temukan kisahnya dalam Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, benci kepadamu. Allah sekali-kalinya tidak ada pula bermaksud menelantarkan hidup beliau sehingga beliau juga Allah tidak bermaksud membenci beliau sehingga ketika masih dalam kandungan ayah beliau Abdullah sudah dipanggil menghadapnya. Yang ibundanya Siti Aminah pun wafat. Belum hilang kesedihan beliau karena ditinggal ibunya, kakeknya. Sempurnalah sudah kesedihan dan penderitaan beliau sebagai seorang yatim piatu dengan meninggalnya untuk berpisah selama-lamanya. Dari setahun, tetapi justru Allah sedang di seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Kesulitan yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi itu. Kepekaan seperti ini para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap kesulitan dan tantangan berkaitan dengan tugas beliau kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Bahkan dan bukan di permulaan. Begitu orang menyimpulkannya. Berkait-kait ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maka bisa dimengerti Nabiullah alaihissalam, Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesulitan. Karena semua kesulitan itu bermanfaat untuk membentuk karakter beliau menjadi seorang yang tangguh lahir dan batin. Kelak ketika Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan wahyu dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, rangka berdakwah. Nabi kita Muhammad SAW menghadapi banyak hambatan pembunuhan dari berbagai pihak. Senang kepadanya dipimpin oleh Abu Jahal. Tetapi semua hambatan, gangguan dan ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena Nabi SAW sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan. Buah dari tanpa kenal menyerah memang luar biasa. Yakni dalam waktu singkat yang hanya memakan waktu 23 tahun. Nabi telah berhasil memiliki. Beliau menjadi bernyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masyarakat telah berubah dari masyarakat yang semula di mana yang dominan dan kuat akan selalu menang. Berubah menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan status sosial. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Islam memang semua manusia pada dasarnya sama. Karena mereka semua berasal dari asal-usul yang sama. Yaitu satu-satunya yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu Muhammad. Lalu hati kamu menjadi puas. Allah telah berjanji bahwa semua penderitaan, kesulitan dan susah payah Nabiullah SAW dari waktu kecil hingga berperang. Nabi
akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberhasilan yang cemerlang, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur tidak hanya atas meskipun seorang yatim piatu, beliau dapat meraih pertolongan untuk mendukung keberhasilan. Perlindungan ini sebagaimana di alam yajidka yatimu, sebagai seorang yatim. Selanjutnya ayat ke-7 Allah berfirman, wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia Allah mendapatimu sebagai terjemahkannya sesat, sangat tidak tepat. Barangkali yang lebih cocok adalah risau. Lalu dia orang yang bingung, kalau pakai sebut bingung, Allah memberinya petunjuk. Sudah banyak diceritakan ketika akan memasuki masa kedepannya, sehingga beliau menyepi di Gua Hira untuk mencari jawaban dari apa yang waktu itu. Akhir itulah Nabi Muhammad SAW waktu yang pertama surat Al-Alaq, 5 ayat surat Al-Alaq. Ayat ke-7, ilan fa'agna. Dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kebatas agna. Dan pada akhirnya alhamdulillah keadaan ekonomi Nabi Muhammad menjadi kecukupan. Salah seorang mufassir Abu Muhammad Al-Husaini bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitabnya Tafsir Al-Baghawi bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW berkecukupan kaya. Salah satunya melalui keadaan Nabi Muhammad membaik setelah beliau bekerja dan berusaha. Beliau itu meminta beliau menjadi suaminya bahkan. Dengan harta kekayaan Siti Hadijah sallallahu alaihi wasallam dapat memang Siti Hadijah menyediakan dan merelakan harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu. Hadijah adalah orang kedua setelah Nabi yang memeluk Islam yang masuk Islam. Jadi untuk mencapai suatu tujuan kita diuji dengan berbagai cobaan yang sedang menimpa negara kita, bahkan dunia, itu semua sudah tercatat dalam sunnatullah. Allah huwa maulana. Allah itu adalah penolong dan pengurus kita. Maka hanya kepadanya lah kita bertawakal dan menyalahkan segala usahakan juga. Wallahu alam bissawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa alika wal waba wal zalajila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ma tasna'un. Allahu akbar. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.